Let's go to the screen, you know better than that. I come around when you least expect me. I'm sitting at the bar when your glass is empty. You thinking that the song's coming on and set me. I need to be alone with the way you left me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkunjung ke channel Suripto 640. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menjelaskan masih materi untuk kelas 5 ya. Silahkan nanti diperhatikan. Oh ya, untuk sebelum kita membahas tentang materinya, silahkan yang belum subscribe dulu ya. Untuk materi yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu masih tentang materi IPA pada tema 3 makanan sehat di kelas 5 ya. Untuk subtema yang pertama, bagaimana tubuh mengolah makanan. Oke, untuk menyingkat waktu kita langsung saja ke materinya. Materinya yaitu IPA KD 3.3 yaitu menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan. Nanti ada hubungannya dengan proses makanan masuk sampai dengan makanan sampai keluar lagi dalam wujud kotoran. Oke. Untuk yang pertama yang akan kita pelajari sebelum ke pencernaan manusia, kita di kelas 5 tema yang ketiga ini akan mempelajari sistem pencernaan hewan ruminansia. Kita ketahui bersama, anak-anakku pasti sudah membacanya juga materi di buku, bahwa hewan ruminansia itu merupakan hewan memamah biak. Adalah hewan yang memiliki keistimewaan berupa proses mengunyah makanannya di mulut dalam 2 fase. Ya, jadi ini yang membedakan antara hewan ruminansia dengan hewan lain, yaitu ada proses mengunyah makanan di mulut itu 2 kali. Jadi ketika awal makanan masuk ke mulut itu dikunyah, kemudian ke lambung, nanti dikeluarkan ke mulut lagi, dikunyah kembali. Bagaimana penjelasan secara spesifiknya? Ini contoh hewan ruminansia itu sapi ya. Untuk fase pertama, pada fase yang pertama mengunyah awal makanan masuk. Nah, ini kita ketahui bersama semua hewan seperti itu ya. Semua hewan, manusia juga mengunyah pada awal makanan masuk. Tetapi pada fase ini untuk hewan ruminansia itu mengunyah makanannya itu hanya sebentar dan tekstur makanannya juga masih kasar. Kemudian makanan diteruskan ke dalam lambung. Kemudian pada fase kedua, setelah rumen pada lambung penuh, makanan akan dikunyah kembali sampai makanan halus. Jadi ini yang membedakan dari hewan-hewan yang lain. Ada 2 fase. Fase yang kedua yaitu makanan setelah dirumen salah satu bagian lambung sapi itu penuh akan dikeluarkan ke mulut kembali dan dikunyah kembali sampai makanan itu halus. Itulah keistimewaan dari hewan ruminansia. Paham ya? Perbedaannya dengan hewan yang lain. Oke, untuk contoh hewan ruminansia ini kami contohkan. Yang pertama ada sapi, yang kedua ada kambing, dan yang ketiga domba. Ini 3 contoh hewan yang memamah biak atau mengunyah di mulutnya melalui 2 fase. Paham ya? Yang pertama ada sapi, yang kedua ada kambing, atau yang ketiga adalah domba. Itulah contoh hewan yang memamah biak atau ruminansia. Untuk urutan pencernaan ruminansia, untuk urutan pencernaan ruminansia itu bisa dicermati di dalam gambar. Yang pertama adalah makanan masuk dari dalam mulut ya. Makanan masuk melalui rongga mulut atau bahasa ilmiahnya kafumoris ya. Nah, dikunyah oleh gigi, oleh lidah dipindah-pindahkan. Setelah dalam fase pertama ini makanan dikunyah secara kasar ya, secara sebentar. Kemudian ada esofagus ya. Esofagus itu adalah saluran pencernaan atau kerongkongan. Terus yang selanjutnya ada organ lambung. Untuk sapi ini ada 4 ruangan. Yang pertama ada rumen, yang kedua ada retikulum, yang ketiga ada omasum, dan yang keempat ada abomasum. Dan yang kelima ada usus halus. Nah, setelah sampai ke usus halus ada anus atau tempat pembuangan kotoran terakhir ya, atau alat pencernaan terakhir pada sapi atau ruminansia. Jadi itulah bisa dicermati di gambar. Makanan masuk melalui kafumoris atau mulut ke kerongkongan,
ke lambung, terus ke usus halus dan dikeluarkan melalui anus. Nah, di sini ada yang berbeda, tadi sudah dijelaskan bahwa makanan yang sudah masuk ke lambung sudah masuk ke rumen, ketika penuh itu dikembalikan ke mulut untuk dikunyah lagi agar makanan lebih halus. Oke, untuk selanjutnya inilah secara spesifik apa saja yang urutannya dan fungsinya. Yang pertama, rumput dikunyah di dalam mulut, masuk ke esofagus atau kerongkongan, masuk ke rumen atau perut besar. Proses yang terjadi adalah pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini setelah ini dari mulut ke esofagus ke rumen, setelah ini rumen ini penuh, makanan akan dikembalikan ke mulut untuk dikunyah kembali untuk kedua kalinya di dalam mulut agar makanan tersebut lebih halus. Nah, setelah makanan itu lebih halus, maka makanan akan masuk ke retikulum, salah satu bagian lambung. Terjadi proses makanan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa, masuk ke dalam omasum dan abomasum. Proses yang terjadi adalah pencernaan dengan bantuan enzim pepsin. Inilah urutan makanan di dalam lambung ya, di dalam sapi, mulai dari mulut ke esofagus, rumen. Di sini terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba. Setelah rumen penuh itu kembali ke mulut. Setelah mulut dikunyah kembali itu masuk ke retikulum, terjadi difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa, kemudian masuk ke omasum ya. Omasum ini disebut juga perut buku karena memiliki lipatan-lipatan seperti buku berupa lipatan-lipatan longitudinal. Begitu makanannya dikunyah lagi itu ditelan kembali, mereka akan masuk ke omasum ya. Makanan masuk ke omasum, kelenjar enzim akan membantu menghaluskan makanan secara kimiawi di omasum. Terus langsung ke abomasum, di sini terjadi pencernaan dengan bantuan enzim pepsin, dan kemudian makanan setelah abomasum, makanan akan masuk ke dalam usus halus untuk diserap dan nantinya dikeluarkan melalui bagian yang terakhir dalam pencernaan, yaitu anus. Itulah pencernaan dalam sapi ya. Jadi paham ya. Jadi intinya untuk sapi itu memiliki keistimewaan, yaitu mengunyah makanannya 2 kali ketika rumen sudah penuh. Kemudian bagian-bagian lambungnya juga ada 4 macam, ada retikulum, omasum, abomasum, dan rumen. Urutan-urutannya bisa diperhatikan di dalam gambar ya. Terus di dalam sapi juga ada usus halus yang berfungsi sama seperti pada usus halus manusia, yaitu menyerap sari-sari makanan. Di usus bagian sapi juga terdiri atas duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian yang terakhir sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus dalam wujud kotoran atau feses sapi. Oke, itu untuk pencernaan di ruminansia. Kita lanjut ke sistem pencernaan pada manusia. Untuk sistem pencernaan pada manusia, ini sebelum kita masuk ke sistemnya, kita mempelajari dulu ada 2 macam pencernaan di dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah pencernaan secara mekanik, yang kedua adalah pencernaan secara kimiawi. Pencernaan mekanik itu adalah merupakan proses pencernaan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan. Contohnya di situ kami contohkan untuk mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Untuk pencernaan kimiawi berbeda dengan mekanik. Kalau mekanik itu menggunakan gerakan-gerakan, kalau pencernaan kimiawi itu adalah proses pencernaan yang dibantu dengan enzim-enzim yang dihasilkan oleh organ pencernaan ataupun kelenjar pencernaan, atau zat kimia yang dihasilkan oleh organ atau kelenjar pencernaan. Untuk urutannya, untuk organnya ya, organ bisa kita lihat di dalam gambar ini. Untuk organ pencernaan itu yang pertama, makanan masuk dari mulut, dituruskan ke kerongkongan, kemudian makanan akan masuk ke dalam lambung. Di sini masuk ke dalam usus halus, usus besar, dan anus. Nah, untuk pencernaan mekanik sendiri, yang pertama pasti terjadi di dalam mulut, karena di sini terjadi pencernaan mekanik oleh gigi dan lidah. Terjadi mekanik juga di dalam kerongkongan, ada gerakan peristaltik. Kalau di lambung sudah terjadi pencernaan kimiawi, di usus halus juga, usus besar, dan makanan dikeluarkan melalui yang terakhir melalui anus dalam wujud kotoran ya. Itulah
dua macam pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Oke, setelah kita mengetahui ada dua macam pencernaan di dalam tubuh kita akan membedakan. Yang kedua adalah membedakan kelenjar dan saluran pencernaan. Ternyata dari dalam sistem pencernaan manusia itu ada yang namanya kelenjar pencernaan dan ada yang namanya saluran pencernaan. Yang pertama ini ada kelenjar pencernaan, mengandung arti bahwa kelenjar pencernaan itu merupakan alat pencernaan yang menghasilkan enzim yang membantu proses pencernaan kimiawi. Contoh, ada kelenjar getah lambung, ada hati, ada pankreas, itu beberapa, ada kantong empedu. Itu beberapa kelenjar pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Sedangkan untuk yang kedua, yaitu untuk saluran pencernaan adalah merupakan saluran yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh dengan jalan proses pencernaan. Contoh, untuk saluran pencernaan itu seperti yang tadi ada gambar di depan ya. Nah, ini ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan halus. Oke. Untuk selanjutnya kita ada yang akan kita pelajari adalah siklus pencernaan manusia. Jadi selama 24 jam itu siklus pencernaan kita melakukan kegiatan apa saja, itu ada 3 jenis. Siklus pertama, kedua, dan ketiga. Untuk siklus yang pertama itu sekitar jam 12 sampai jam 20 malam, 12 siang sampai jam 8 malam itu saat organ pencernaan aktif. Organ pencernaan itu kita itu aktif pada jam-jam itu, dan pada saat itu sangat tepat untuk menyantap makanan yang padat. Jadi ketika aktif menyantap makanan padat akan tercerna secara maksimal. Untuk siklus yang kedua atau siklus penyerapan yaitu terjadi pada pukul 20 atau jam 8 malam sampai dengan jam 4 pagi. Saat ini tubuh akan menyerap dan mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Jadi dihimbau untuk anak-anakku semua atau orang-orang yang sudah memiliki berat badan lebih atau obesitas atau gendut ya, itu tidak diperkenankan untuk menyantap makanan pada jam-jam ini karena sedang terjadi penyerapan sari-sari makanan. Jika makan pada jam-jam ini akan menyebabkan berat badan bertambah. Untuk siklus yang ketiga atau siklus pembuangan itu terjadi pada pukul 4 pagi sampai jam 12 siang. Nah, karena pada siklus pembuangan ini energinya banyak digunakan sehingga pada saat pagi hari kita tidak dianjurkan untuk menyantap makanan yang terlalu padat atau keras karena energinya sedang digunakan untuk proses pembuangan atau proses pengeluaran zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sehingga jika kita menyantap makanan yang padat itu akan menurunkan keefektifan dari proses pencernaan. Artinya alat-alat pencernaan itu akan bekerja secara keras. Jadi tidak baik kalau di pagi hari kita terlalu makan makanan yang terlalu keras. Itulah 3 siklus pencernaan, yaitu siklus yang pertama organ sedang aktif, yang kedua siklus penyerapan, dan yang ketiga siklus pembuangan. Ya, siklus pembuangan ini terjadi di pagi hari karena pada pagi hari biasanya kita memang ada defekasi ada rangsangan untuk untuk buang air besar karena memang pada pagi hari itu sedang ada siklus pembuangan di dalam tubuh kita. Oke, langsung ke setelah siklus pencernaan manusia kita masuk ke organ-organ pernapasan. Masuk ke dalam organ atau saluran pencernaan pada manusia. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya untuk organ atau alat pencernaan yang pertama adalah mulut. Di dalam mulut ini terdiri juga dari beberapa komponen. Yang pertama ada gigi, ada lidah, dan lain sebagainya Ada bibir juga. Mulut di dalam sistem pencernaan ini sebagai jalan masuk dari makanan Makanan pertama masuk itu melalui mulut atau awal dimulai pencernaan. Kemudian di dalam mulut juga terjadi pencernaan mekanik oleh gigi dan lidah Terjadi pencernaan kimiawi juga oleh enzim amilase. Nah, fungsi lidah itu di dalam mulut juga memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu untuk memposisikan makanan di dalam mulut. Sedangkan air liur kita itu berfungsi untuk membantu menelan makanan dengan lebih mudah. Sedangkan untuk giginya sendiri juga ada 3
yaitu yang depan ini ya. Di depan ini ada gigi seri, terus di samping ada gigi taring, dan yang terakhir adalah gigi geraham. Gigi seri ini untuk memotong makanan, gigi taring itu untuk mengoyak atau mencabik-cabik makanan, menyobek makanan. Terus gigi yang terakhir yang bagian dalam yang besar dan pipih ini untuk mengunyah atau menggilas makanan. Itu mulut ya, di dalam mulut jadi terjadi ada beberapa pencernaan, ada 2 pencernaan terjadi di mulut, yaitu pencernaan mekanik oleh gigi dan lidah dan pencernaan kimiawi oleh enzim amilase. Oke, untuk yang kedua, untuk setelah makanan dikunyah di dalam mulut oleh gigi, makanan akan diteruskan atau masuk ke dalam saluran pencernaan atau alat pencernaan yang kedua, yaitu kerongkongan atau bahasa ilmiahnya adalah esofagus. Makanan dari mulut akan masuk ke kerongkongan. Di sini panjang kerongkongan itu diperkirakan sekitar 25 cm. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Jadi sebelum sampai ke lambung, makanan pasti melalui kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan juga terjadi pencernaan secara mekanik atau dinding-dinding kerongkongan, khusus otot-otot yang ada di dalam kerongkongan itu semuanya bergerak meremas-remas makanan yang masuk dari mulut dan mendorongnya ke dalam lambung. Peristiwa meremas-remas makanan di dalam kerongkongan dan mendorongnya ke lambung ini disebut dengan peristiwa peristaltik. Peristaltik merupakan gerakan yang dilakukan oleh jonjot otot pada kerongkongan untuk meremas dan mendorong makanan masuk menuju ke lambung. Setelah makanan dari kerongkongan masuk ke lambung, nah ini lambung ya, ini gambar lambung. Dalam tubuh kita ini tempat mencampur adukan antara enzim-enzim dan zat makanan yang kita makan. Kita baca lambung merupakan tempat untuk menyimpan makanan dan cairan yang tertelan. Lambung berfungsi untuk mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya. Adapun beberapa zat kimia ataupun yang zat kimia yang dihasilkan di dalam lambung itu yang pertama ada HCl atau asam klorida ya, ini sebagai bersifat disinfektan, artinya kuman-kuman yang masuk itu disterilkan di lambung dengan asam HCl. Yang kedua ada enzim lipase, yaitu enzim yang memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol agar mudah diserap oleh tubuh. Yang kedua ada renin itu mengendapkan protein susu, dan yang ketiga ada mucus. Mucus ini berfungsi untuk melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat asam HCl. Jadi ketika kuman masuk banyak, ini nanti akan disterilisasi oleh HCl, tetapi nanti jika HCl-nya kotorannya banyak, kuman-kumannya banyak, HCl yang digunakan juga banyak, maka akan di sini akan merusak, HCl-nya akan merusak dinding lambung sehingga ada mucus. Mucus ini yang melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat asam HCl. Itulah pencernaan yang terjadi di lambung, yaitu pencernaannya terjadi secara kimiawi. Setelah makanan dicerna secara kimiawi di lambung, makanan akan diteruskan menuju ke usus halus ya. Usus halus sendiri di sini bisa kita lihat ada duodenum, ada jejunum dan ileum ya. Ada duodenum, ada jejunum dan ada ileum, yang ketiganya memiliki fungsi yang berbeda-beda, di mana duodenum ini adalah terhubung dengan 2 organ penting, yaitu hati dan pankreas ini. Di sini. Terus jejunum ini adalah tempat melanjutkan proses pencernaan kimiawi oleh enzim, sedangkan ileum memiliki jonjot khusus atau yang disebut villi ini, yang di sini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Jadi usus halus sendiri ada duodenum, jejunum dan ileum. Duodenum ini terhubung dengan hati dan pankreas, terus jejunum ini terjadi proses pencernaan secara kimiawi, terus ileum ini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Usus halus merupakan tempat proses penyerapan nutrisi dari proses pencernaan. Di usus halus juga terjadi pencernaan secara kimiawi dengan menghasilkan senyawa yang dihasilkan oleh pankreas, hati dan usus halus itu sendiri ya. Oke, setelah makanan dicerna secara kimiawi dan diserap di dalam ileum, salah satu bagian dari usus halus,
sisa-sisa makanan itu akan diteruskan atau masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar ini juga usus besar ini terdiri dari ascendant atau yang vertikal ya, atau ke atas, terus ada yang kolon transversum, ini ada ascendant, transversum itu yang mendatar, dan descendant yang menurun. Ini beberapa 3 bagian dari usus besar. Apa fungsi usus besar? Bisa kita perhatikan, usus besar itu berfungsi sebagai tempat penyerapan air dan garam mineral. Jadi setelah makanan disaring di usus halus, nutrisinya, makanan akan masuk ke dalam usus besar, dan di dalam usus besar masih terjadi penyerapan, tetapi penyerapan air dan garam mineral yang belum terserap di usus halus. Kemudian setelah makanan sudah diserap mineral, airnya, itu makanan sudah berwujud yang kotoran yang sudah tidak terpakai lagi, makanan akan dibusukkan. Nah, ada bakteri Escherichia coli di dalam usus kita, itu bakteri baik ya, yang membantu proses pembusukan makanan, sehingga makanan yang dikeluarkan itu sudah berwujud makanan yang sudah sisa-sisa makanan yang sudah busuk. Jadi bedanya antara usus halus itu terjadi proses penyerapan sari-sari makanan, kalau di usus besar itu utamanya adalah tempat pembusukan dan tempat penyerapan air dan garam mineral. Itu sampai pada usus besar. Untuk yang terakhir, setelah makanan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli, makanan akan masuk ke dalam saluran penghubung atau rektum ya. Saluran penghubung menuju anus ini namanya rektum. Kemudian kotoran akan sampai ke anus, adalah tempat pembuangan akhir kotoran. Anus adalah tempat pembuangan feses yang diwujudkan pada proses buang air besar pada fase ketiga atau fase pembuangan antara jam 4 sampai jam 12 siang. Oke, setelah ada dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus dan usus besar serta anus, kita mengetahui masing-masing fungsinya ya. Jadi di dalam mulut itu terjadi pencernaan pertama mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik mendorong makanan ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanik oleh lipase, renin, HCl. Terus makanan diserap di usus halus, nutrisinya di usus besar air dan mineralnya diserap dan dibusukkan. Kemudian sisa-sisa makanan yang busuk itu akan dikeluarkan melalui saluran pencernaan rektum menuju tempat pembuangan akhir feses kita, yaitu anus. Itulah proses dari pencernaan pada manusia. Selain saluran pencernaan, kita juga belajar tentang kelenjar pencernaan. Untuk kelenjar pencernaan yang pertama ada hati. Hati ini ya berfungsi juga sebagai kelenjar pencernaan, artinya di dalam proses pencernaan ini hati itu memproduksi beberapa zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Hati ini salah satu fungsinya adalah menyiapkan zat nutrisi untuk dapat digunakan bagi tubuh, memproduksi empedu, memproduksi protein tertentu, terus menghasilkan zat imun atau antibodi bagi kekebalan tubuh, serta sebagai detoksifikasi atau membersihkan darah dari obat dan zat berbahaya lainnya. Itulah fungsi kelenjar pencernaan. Untuk kelenjar pencernaan yang kedua adalah kelenjar empedu, dan yang terakhir adalah kelenjar pankreas. Kelenjar empedu ini berfungsi untuk membantu penyerapan lemak dan membantu hati dalam mengeluarkan atau menetralkan racun. Untuk kelenjar yang ketiga adalah kelenjar pankreas. Ini kelenjar pankreas letaknya di sini di bawah lambung ya. Kalau kantong empedu di sini, ini hati. Letaknya berhubungan langsung dengan usus duodenum atau usus halus. Ya, jadi itu 3 kelenjar pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama hati, yang kedua ada kelenjar empedu, yang ketiga ada kelenjar pankreas. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat membantu anak-anakku semua dalam memahami materi-materi yang harus dipahami dalam, terutama untuk muatan pelajaran IPA di tema 3 tentang makanan sehat dan subtema yang pertama. Semoga apa yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat ya. Mohon maaf jika dalam penyampaian banyak kekeliruan ataupun kurang tepat.
ataupun ada sedikit kekeliruan, silakan untuk komentar saja di kolom komentar yang sudah disediakan. Dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, like, ataupun jika dirasa ada teman yang membutuhkan silahkan share ke teman kalian agar informasi-informasi ataupun hal-hal yang positif dari konten video ini dapat disebarluaskan. Oke, itu saja dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar walaupun di era pandemi. Terima kasih.